Uhayyukum bitahiyyatil Islam, uhayyukum bitahiyyatil malaikah, wa uhayyukum bitahiyyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam wal qalam lil kitabah wal kitabah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Para pemirsa MBS TV dimanapun berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa, Sang Maha Pengatur alam semesta, Sang Maha Pemberi karunia kepada hamba yang beriman kepadanya maupun kepada hamba yang kufur kepadanya. Dan semoga dengan ridhonya apapun yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini akan tercatat di Lauhul Mahfuz, akan tercatat di kitab amal kita sebagai perbuatan-perbuatan yang mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, seorang nabi yang dikenal akan amanah dan kepercayaannya, seorang nabi mulia yang telah membawa kita dari zaman nestapa hingga ke zaman yang penuh cahaya, yang telah mengorbankan jiwa, harta dan raganya demi kita semua agar selalu senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak lain dan tak bukan adalah baginda kita, Nabi agung kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa MBS TV dimanapun berada yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Qur'annya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu senantiasa bertakwa. Dalil ini adalah dalil yang diambil dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang sering kita dengar, yang sering kita simak, yang sering kita selalu perhatikan dari para dai-dai, dari para ulama-ulama, dari para akun sosial media yang telah menyampaikan tentang dalil wajibnya berpuasa. Namun, sudah sepantasnya kita sebagai kaum muslim tidak hanya mengerti sebatas dalil tentang puasa. Mungkin dalam keseharian kita atau mungkin dalam renungan-renungan kita sering memikirkan, apa sih tips sukses dalam puasa itu? Apa sih cara biar Ramadan kita tuh diterima? Gimana sih caranya biar apa yang kita lakukan selama Ramadan itu akan bermanfaat baik ke depannya dan akan insya Allah akan sukses ke depannya? Mungkin kita sering senantiasa bertanya-tanya dalam diri kita. Maka untuk itu, pada sore hari ini yang cerah, insya Allah saya akan menyampaikan sebuah kultum dengan tema rumus sukses di bulan Ramadan. Para pemirsa MBS TV dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam keseharian kita, sebagai pelajar mungkin, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal pelajaran yang namanya matematika. Pelajaran yang hanya dalamnya itu hanya berisi berhitung-hitungan, ilmu menghitung, ilmu hisab dan sebagainya.
Mungkin memang pada faktanya banyak di kalangan muda yang kurang suka dengan pelajaran ini. Tidak bisa dipungkiri, salah satu pelajaran yang lumayan menguras otak ini, yang lumayan menguras tenaga kita dalam mengerjakan apa yang ada dalam buku itu, apa yang ada di dalam pelajaran itu cukup membuat kita lelah. Akan tetapi, walaupun dengan banyak dilemanya matematika, kita bisa mengambil kesimpulan. Atau mungkin kita bisa mengambil hikmah. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan rumus matematika yang ada. Mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa rumus matematika menjadi salah satu rumus sukses di bulan Ramadan? Mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa? Bagaimana bisa? Matematika yang isinya triple Pythagoras, sin, kostan, dan sebagainya, kok bisa? Yang berisi tambahan, hitungan, perkalian, pembagian, kok bisa menjadi salah satu rumus sukses kita di bulan Ramadan? Maka untuk itu, pada sore hari ini, bersama hadirin-hadirin yang berbahagia, insya Allah saya akan membawa tema yang tadi telah saya sampaikan, yaitu tentang rumus sukses di bulan Ramadan. Para pemirsa yang berbahagia, masuk ke rumus yang pertama, yaitu tambah. Plus atau secara harfiahnya, yaitu menambah. Maksud dari rumus yang pertama ini adalah di bulan Ramadan yang mulia ini sudah sepantasnya kita sebagai kaum muslimin untuk meningkatkan ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, meningkatkan amalan-amalan kita selama bulan Ramadan ini dengan amalan yang lebih meningkat lagi dari hari-hari sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin kita tidak menjalankan sholat rawatib dengan maksimal. Yang sebelumnya mungkin kita sholat fardu sering telat waktunya, lebih mengutamakan HP kita daripada sholat fardu, lebih mengutamakan apa yang bisa bikin kita senang daripada panggilan Allah, yaitu adzan. Maka untuk itu, di bulan Ramadan ini sudah sepantasnya kita menambah, mempluskan apa amalan-amalan yang telah kita lakukan selama sehari-hari kita. Salah satu amalannya yaitu pertama adalah sholat. Sholat ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat wajib ya tentu kita tahu, yaitu sholat 5 waktu, ada zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Walaupun sholat fardu tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataannya di zaman ini banyak orang yang lalai dengan sholat fardu. Kita ada berkumandang sambil bermain game, wah ntar lagi selesai nih gamenya. Ada adzan, disuruh orang tua, nak ayo sholat, gak mau, malah ninggalin sholatnya, ngutamain gamenya. Gamenya selesai baru sholat. Yang kedua, dalam sholat fardu ini kita tuh kadang juga sering menyepelekan. Kadang bukan menyepelekan, terlalu kasar. Mungkin seharusnya tuh kita kurang maksimal. Ketika kita sholat fardu, kita tuh sering bayangkan hal-hal yang enggak. Ketika sholat, Allahu Akbar, yang seharusnya apa yang kita pikirkan adalah beribadah dengan khusyuk, fokus kepada Allah, berharap ridhonya, malah kemana-mana. Ketika sholat, mikir, duh kunci saya tadi mana? Duh tadi gamenya menang atau enggak? Tadi channelnya tadi bahas apa? Malah bahas yang di luar kewajiban kita. Itulah yang poin yang seharusnya kita sebagai umat Islam pada zaman saya ini untuk membenarkan apa yang kurang, untuk membenarkan apa yang kurang maksimal. Terutama di sholat fardu kita yang sudah diwajibkan atas Allah kepada kita kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Yang kedua yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah ada banyak jenisnya. Ada sholat tahajud, ada syuruk, ada sholat duha, ada rawatib, ada apa lagi? Sholat qiyamul lail dan sebagainya. Banyak sekali sholat-sholat sunnah yang mungkin kita anggap hal yang biasa. Oh ini sunnah, boleh dilakukan, boleh enggak. Tapi satu hal yang harus kita ketahui adalah ketika kita menjalankan sunnah, maka kita itu akan mendapatkan pahala. Dan apabila kita tidak menjalankan apa yang sunnah, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa bisa dibilang merugi? Karena apa? Allah itu udah ngasih diskon buat masuk surga. Dengan cara apa? Melaksanakan sholat sunnah, sholat duha, tahajud, qiyamul lail, dan sebagainya. Kita aja di bulan Ramadan, mesti ngincernya kan diskon. Idul Fitri ngincernya diskon, Idul Adha ngincernya diskon. Ramadan ngincernya diskon, apalagi? Ya jelas. Ketika ada diskon kita pun berburu-buru untuk membelinya, untuk memborongnya dan sebagainya.
Tapi kenapa ketika Allah memberikan diskon untuk masuk ke dalam surganya yang amat sangat mulia, kita malah meninggalkannya? Yang paling mudah dilakukan itu sholat rawatib. Bagi penjabat saya, sholat yang mudah dilakukan itu sholat rawatib untuk sholat sunnah. Kenapa? Karena sudah pantasnya ketika adzan, kita tuh insya Allah sudah seharusnya ke masjid. Jika sudah sampai masjid, maka disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Untuk menghormati masjid. Ataupun sholat qobliyah, sholat. Atau mungkin sholat ba'diyah dan sebagainya. Itu mudah dilakukan karena apa? Karena dalam melaksanakan sholat itu, kita dalam satu waktu. Dalam salah satu waktu sholat fardu. Jadi, dalam melaksanakan sholat sunnah, amalan sunnah ini, sudah sepantasnya kita harus menyempurnakan dan lebih giat lagi dalam melaksanakannya ketika bulan Ramadan ini. Agar apa? Agar rumus plus dalam matematika ini bisa berjalan dengan maksimal. Para pemirsa MBS TV dimanapun berada, ya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu minus, pengurangan, atau secara firahnya mengurangi. Apa sih makna dari minus ini? Apa sih makna dari kurang ini? Makna dalam kurang ini adalah dalam Ramadan ini, dalam bulan yang mulia ini, kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin dan muslimat, sudah sepantasnya mengurangi hal-hal yang bisa menimbulkan dosa. Baik dosa kecil dan dosa besar. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melaksanakan atau sering melakukan secara tanpa sadar dosa-dosa kecil yang sering kita remehkan. Dan ketika kita melakukan dosa-dosa kecil ini, maka dosa-dosa kecil ini akan menumpuk-numpuk hingga menjadi dosa besar. Akan secara berturut-turut. Maka untuk itu di bulan Ramadan ini sudah sepantasnya bagi kita untuk mengurangi amalan-amalan yang buruk. Salah satunya mungkin adalah bermain handphone dan membuka hal yang enggak, membuka hal yang dilarang oleh syariat. Mengucapkan kata-kata kotor selama Ramadan, selama berpuasa. Toksik, menggibah dan sebagainya. Mungkin salah satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri adalah menggibah itu hal yang mudah. Mencari kekurangan orang lain itu mudah. Menggibah itu hal yang enak, seru. Tapi yang kurang kita pikirkan adalah apa efek dari gibah itu. Apakah akan mendapatkan pahala? Atau mungkin akan malah menambah dosa? Karena di dalam hadis Rasulullah itu bersabda bahwasanya dosa orang gibah itu sebagaimana dia memakan bangkai saudara muslimnya. Kita memakan bangkai hewan aja kita nggak mau. Kita benci, kita nggak suka. Nah dengan gibah ini kita sama aja memakan bangkai saudara seiman. Saudara semuslim yang kita gibahin ini. Mungkin dampaknya kelihatannya kayak nggak kelihatan. Tapi sejatinya hal itu adalah hal yang biasa. Namun memiliki dampak dosa yang luar biasa. Maka untuk itu sudah sepantasnya bagi kita untuk mengurangi amalan-amalan yang kemungkinan besar akan membawa kita kepada neraka. Salah satu cara agar kita bisa mengurangi dosa-dosa kita adalah dengan cara beristighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 11. Ayat 10 sampai 12, kan? Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wa yursilis sama alaikum mitrara wa yumdikum bi amwalina wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Di dalam surat ini, di dalam ayat ini, Allah itu sudah menganjurkan kita untuk beristighfar, untuk memohon ampun kepada Allah dengan kalimat astaghfirullahaladzim. Di dalam Quran surat Nuh juga diberikan solusi tentang masalah-masalah kita. Entah yang kekeringan, entah yang merasa ingin memiliki anak namun tidak memilikinya, atau mungkin yang merasa kekurangan harta, tidak kunjung sukses dalam bisnisnya dan sebagainya, maka Allah memberikan solusi berupa istighfar. Di dalam kehidupan ini, kita mungkin sedang sering bertanya-tanya. Namun sebelum kita masuki ke bab itu, kita merenungkan satu masalah. Merenungkan sebuah fakta, merenungkan sebuah takdir, yaitu apa? Allah menguji hambanya dengan ujian.
dengan berupa masalah. Semakin Allah cinta dengan hambanya, maka semakin Allah akan memberikannya ujian berupa musibah, masalah, dan sebagainya. Dan jika kita mampu melaluinya, maka iman kita akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, Allah tuh memberikan kita ujian. Ya mungkin secara bahasa modernnya itu kadang ujiannya nggak masuk akal, damage-nya nggak ngotak dan sebagainya. Tapi di mata Allah itu hal yang biasa, mudah bagi Allah. Kun fayakun, jadilah maka jadilah. Allah hilangkan masalah itu, hilang. Allah ingin masalah itu ada. Dan sepantasnya kita sebagai umat manusia ketika menerima masalah, menerima ujian dari Allah, sudah sepantasnya kita berintrospeksi diri. Kita bertanya-tanya, ya Allah, dosa saya itu apa? Kesalahan saya itu apa? Kenapa Engkau memberikan ujian seberat ini kepada saya? Ketika kita bertanya gini, seperti itu, kita harus merenungkan suatu hal. Saya berani berkata seperti ini. Kesalahan terbesarmu adalah ketika kamu tidak tahu apa kesalahanmu. Dan dosa terbesarmu adalah ketika kamu tidak tahu apa dosamu. Karena apa? Karena dalam keseharian kita tuh sering melakukan dosa-dosa kecil secara berulang-ulang tanpa sadar, sehingga menjadi dosa besar dan menjadi sebab kenapa Allah memberikan kita ujian sebagai salah satu cara untuk mengurangi dosa kita. Allah telah memberikan solusinya ketika kita mendapatkan musibah, yaitu dengan cara beristighfar. Maka dalam poin minus ini, dalam poin rumus matematika minus atau kurang, dalam mengurangi dosa-dosa kita, maka salah satu caranya adalah dengan beristighfar. Senantiasa beristighfar, berintrospeksi diri. Apa sih salah kita? Apa sih dosa kita? Agar apa? Agar Allah senantiasa mengampuni kita dan senantiasa berikan kita pahala. Dan dengan Allah memberikan kita pahala, maka insya Allah Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan dan Allah akan ridho kita masuk ke dalam surganya. Para pemirsa MBS TV yang berbahagia, lanjut ke poin ketiga, yaitu bagi. Pembagian atau cara harfiahnya membagi. Apa sih makna dari membagi ini? Dalam bulan Ramadan ini kita sudah mengenal dengan istilah sedekah, zakat, dan sebagainya. Maka di dalam bulan Ramadan ini sudah sepantasnya kita untuk meningkatkan amalan-amalan sedekah kita, untuk sering berbagi dengan sesama kita. Ketika kita juga di bulan Ramadan, mungkin kita naudzubillahnya mungkin pelit, kurang suka berbagi. Ketika ada orang lain meminta pertolongan, kita jarang memberikan pertolongan. Ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan, semisal makanan, minuman, ataupun uang, kita jarang peduli dengannya. Tapi ketika di bulan Ramadan ini, sudah seharusnya kita untuk mengubah mindset kita. Sudah seharusnya bagi kita untuk merubah sikap kita. Yaitu dengan apa? Dengan cara membagi-bagikan apa yang kita punya. Dengan saling berbagi kepada sesama, terutama kepada sesama kaum muslimin. Saya pernah mendengar pendapat bahwa orang itu, pahala orang yang berbagi, pahala orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka pahala orang yang memberikan puasa buka kepada orang yang berpuasa itu sama dengan orang yang berpuasa. Berdasarkan pendapat itulah, sudah sepantasnya kita meningkatkan sedekah kita meningkatkan infak dan sedekah serta apapun amalan yang berbau tentang berbagi kepada sesama. Agar apa? Agar apa yang kita punya itu berkah. Kita harus mengingat bahwa apapun yang Allah berikan itu adalah sebuah titipan, hanya sebuah titipan, dan suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Ada sebuah opini atau mungkin gampangnya sebuah konspirasi, atau mungkin bisa jadi hal benar, bahwa orang yang terakhir masuk surga adalah Nabi Sulaiman. Karena apa? Nabi Sulaiman terkenal dengan kekayaannya. Kekayaannya yang melimpah ruah. Harta di mana-mana. Seluruh dunia ada, sepenjuru bumi ada. Kekayaannya yang tak terhitung, tak terhingga. Namun apa? Ketika di akhirat nanti, apa yang kita punya, baik harta, entah makanan, minuman, uang, dan sebagainya, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan bertanya, apa yang telah kita lakukan dengan harta kita? Apa yang telah kita lakukan dengan uang kita? Apakah uang kita digunakan untuk membeli hal yang baik? Untuk dipergunakan dengan hal yang baik? Berbagi kepada sesama, infak, sedekah, zakat, dan sebagainya? Atau malah digunakan untuk hal yang buruk? Ingat bahwa apa yang kita punya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka untuk itu di poin berbagi ini, di poin yang ketiga ini, maka mewajibkan kita, sudah seharusnya bagi kita untuk meningkatkan rasa berbagi kita kepada sesama. Karena apa? Karena dengan meningkatkan rasa berbagi kita, maka insya Allah hubungan kita antar manusia dan hubungan kita antar Allah akan terjalin lebih erat lagi, akan terjalin ukhuwah Islamiyah yang lebih erat lagi, yang lebih harmonis lagi, dan sebagainya. Para pemirsa MBS TV dimanapun berada yang insya Allah berbahagia, lanjut ke poin yang terakhir, yaitu supaya kali atau perkalian atau berkali-kali, atau cara firasnya itu berlipat ganda. Sebelumnya kita telah membahas poin menambah, poin plus, poin minus, poin bagi. Dan ketiga poin itu adalah poin-poin yang bisa menimbulkan pahala. Poin plus tadi dengan apa? Meningkatkan ibadah kita, sholat sunnah, sholat wajib, dan sebagainya. Yang poin kedua minus, kita mengurangi dosa-dosa kita dengan cara apa? Beristighfar. Yang poin ketiga yaitu bagi, dengan cara apa? Kita berbagi kepada sesama, kita bersedekah, berinfak kepada sesama. Maka ketika kita sudah melakukan tiga hal itu, maka kita akan masuk ke poin keempat, yaitu supaya kali. Supaya apa? Berlipat ganda. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, Allah akan melipat gandakan pahala kita, akan melipat gandakan amal kebaikan kita. Apa yang kita lakukan di hari-hari biasa di luar Ramadan akan mendapatkan pahala. Tapi ketika kita melakukannya di bulan Ramadan, maka pahala itu akan meningkat lebih banyak lagi, akan meningkat lebih tinggi lagi. Yang awalnya mungkin hanya sekitar berapa pahala, atau mungkin itu pahalanya kurang, tapi dengan kita melakukannya di bulan Ramadan secara rutin, secara berkala, secara istiqomah, maka amalan yang kita lakukan akan meningkat lebih banyak lagi, dan insya Allah akan meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut merenungkan bahwasanya kebaikan yang kita lakukan itu akan berdampak baik kepada kita setelahnya, atau mungkin secara tidak langsung apa yang kita lakukan itu akan menjadi amal jariah ke depannya. Rasulullah bersabda bahwa ketika kita wafat, ketika kita meninggal, ketika kita diambil rohnya oleh Allah, maka semua amal yang kita punya itu akan terputus. Kecuali apa? Kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah amal jariah, sedekah jariah. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Di poin pertama ini adalah poin yang keempat. Masuk ke poin keempat, yaitu berlipat ganda. Amal jariah itu adalah amal yang akan senantiasa mengiringi kita sampai di yaumil akhir nanti, dan akan insya Allah akan memudahkan kita dalam menghadapi perhitungan dalam yaumul hisab, insya Allah di akhirat nanti. Maka untuk itu di bulan Ramadan ini sudah sepantasnya bagi kita untuk meningkatkan amalan-amalan ibadah kita, untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, serta diwajibkan atas kita untuk selalu berintrospeksi diri, selalu berdoa kepada Allah, senantiasa beristighfar kepada Allah, Zat seru sekalian alam. Kita harus selalu berintrospeksi, termasuk dengan salah satu doa Nabi Yunus, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa seperti itu adalah salah satu doa supaya kita bisa berintrospeksi kepada diri kita sendiri tentang apa yang telah kita lakukan, tentang apa dosa yang telah kita lakukan. Kemudian kita juga harus meningkatkan sedekah, meningkatkan rasa berbagi kita kepada sesama, agar apa? Agar ukhuwah Islamiyah kita, agar keharmonisan kita, rasa kekeluargaan kita antar sama muslim meningkat dan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setelah kita melakukan berbagai amal perbuatan tersebut, maka Allah akan melipat gandakan pahala yang akan diberikan kepada kita, akan melipat gandakan amal kebaikan kita, dan membuat kita akan mendapatkan ridhonya, dan insya Allah akan wafat, akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang sangat mulia, yang apa-apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa MBS TV dimanapun berada yang sedang melaksanakan puasa Ramadan, yang insya Allah telah tertanam niat kuat di hatinya untuk berpuasa selama sebulan penuh, yang di dalam hatinya telah tertanam kuat untuk menghatamkan Al-Quran, menambah hafalan, berbagi pada sesama, senantiasa beristighfar dan sebagainya. Marilah dalam Ramadan ini kita maksimalkan
amalan kita di bulan yang mulia ini. Mungkin memang bulan Ramadan ini mengalami keadaan yang berbeda. Keadaan yang mungkin dibilang kurang damai. Ada crash sana sini, ada masalah sana sini. Tapi itu tidak menjadi hambatan untuk kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah menjadi alasan untuk kita untuk tidak melakukan amal ibadah, untuk tidak melakukan amalan-amalan yang telah dianjurkan oleh agama. Apapun kejadiannya, tetap jangan lupa untuk kita selalu senantiasa beribadah kepada Allah. Apapun dirimu, seburuk apapun dirimu, maka janganlah lupa untuk beribadah kepada Allah. Jangan lupa sholat dan jangan pernah lupa untuk mengingat kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian kajian sore hari ini yang insya Allah bermanfaat, yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, yang insya Allah akan membawa berkah bagi kita semua. Karena apa? Karena ketika kita mengikuti taklim, mengikuti kajian dan sebagainya, maka Allah akan mengangkatkan derajatnya di mata Allah, di mata penduduk langit dan sebagainya. Dan insya Allah akan ditempatkan di dalam masuk orang-orang yang mulia, yang orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya yang paling mulia. Maka untuk itu kita harus mulai membenarkan niat kita, harus mulai mengikhlaskan apa yang telah kita lakukan. Jangan pernah ada rasa yang lain ketika kita melakukan ibadah kepadanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah katanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Maka untuk itu kita harus berusaha sekuat tenaga, mengorbankan jiwa, raga, dan waktu kita agar Allah senantiasa meridhoi kita atas apa yang telah kita lakukan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Tsumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.